Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para umatnya, dan para keluarganya hingga akhir zaman. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah yang mana ibadah itu telah banyak dilalaikan oleh orang lain maupun di antara kita maupun di luar sana. Padahal ibadah itu memiliki tingkatan derajat. Dan dalam ibadah itu kita bisa bersedekah tanpa mengeluarkan harta kita, barang-barang berharga yang kita mempunyai. Apakah ibadah itu? Ibadah itu adalah sholat duha. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya sholat al-musafirin wa qasruha, dalam bab istihbab sholat ad-duha, hadis nomor 720. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli islami min ahadikum min ahadikum sadaqatun. Fakul tasbihatin sadaqatun, fakul tahmidatin sadaqatun, fakul tahmidatin sadaqatun, fakul takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzibu min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Akhrajahu Muslim. Di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Ada setiap persediaan salah seorang di antara kalian. Setiap tahmid ada sedekah, setiap tasbih ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, amar ma'ruf nahi munkar ada sedekah. Untuk bisa membedai semua itu adalah 2 rakaat pada salat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan bahwa ada kewajiban sedekah atas setiap persediaan salah seorang antara kalian. Maksud sedekah di sini bukan sedekah berupa harta benda kita, barang-barang berharga kita, akan tetapi bersedekah dengan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, yaitu
setiap sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan seterusnya. Orang yang selalu mengerjakan sholat duha, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak apapun itu dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, barang siapa yang selalu melaksanakan sholat duha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat subuhnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kami sampaikan juga bahwa sholat duha ada tingkatan derajatnya. Apakah tingkatan derajat itu? Dan di manakah tingkatan derajatnya itu? Tingkatan derajatnya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima ma'na, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat sebanyak 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Kemudian barang siapa yang melakukannya 6 rakaat, maka dia akan diselamatkan di hari itu. Kemudian barang siapa yang melaksanakannya 8 rakaat, maka dia dicatat atau ditulis sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagi siapapun, mari kita kerjakan sholat duha walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, maka kita sisihkan waktu sedikit untuk melaksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Yang terpenting adalah istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena barang saja istiqomah untuk melaksanakan sholat duha, ia akan masuk surga dalam pintu khusus, yaitu pintu duha yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang artinya sesungguhnya di dalam surga terdapat suatu pintu yang bernama pintu duha. Ketika hari kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya melaksanakan sholat duha? Ini adalah pintu untuk kalian, maka masuklah ke dalamnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kami mengajak kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat duha walaupun sebanyak 2 kali. Kalau kita tidak bisa melaksanakan 12 kali, minimalnya 8 kali. Kalau tidak bisa pula, maka kita melaksanakannya 6 kali. Kalau tidak bisa pula, maka 4 kali. Kalau tidak bisa pula 2 kali. Minimalnya paling sedikit adalah 2 rakaat. Yang terpenting adalah istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Demikian hadis atau kultum yang singkat ini dengan judul sholat duha
salat duha begitu menakjubkan. Demikian mari kita akhiri tuntut ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين فاكتبنا مع الصالحين فاكتبنا مع الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.